Kan sama saja pengertian. Coba kita rasakan. Sama. Proses dan terjadi itu sama jadinya. Konstan. Waktu itu sudah terhingga. Alam itu luasan sudah terhingga. Sehingga konstan. Antara tercipta dan proses itu sama. Kan gitu. Jadi akhirnya ada dan tiada itu sama. Di pandangan di mata Tuhan. Selama ini sejak zaman kuno sampai masuk pertengahan, kita mengatur alam, menguasai alam. Tapi demikian alam tidak mau diatur, malah mengatur, mereka tidak bisa, tidak berbuat. Artinya tetap ada kemungkinan suatu saat nanti karena intervensi alam ini, uang bisa jadi tidak menjadi alat tukar. Tidak tahu bagaimana caranya lah ini. Tidak tahu bagaimana caranya alam ini mengatur. Mengatur manusia dipaksa untuk tunduk pada alam. Alam ini makhluk Tuhan ya, yang diciptakan sehingga dan manusia bagian dari alam. Berarti faktor utama untuk merawat pluralitas itu nanti alamnya akan berada di garda terdepan. Iya, alam. Dan pengertian alam itu kan luas. Makhluk pertama bukan manusia. Yang kedua bukan manusia. Makhluk pertama materi-materi alam. Dan ada makhluk pertama sebelum alam itu lengkap. Kan gitu ya, terproses. Nah, terproses akhirnya menjadi seperti ini. Nah, justru itu kalau kita berpikir ya bahwa Tuhan Maha Pencipta ya, itu menciptakan jagat raya dengan isinya ini. Kalau bahasa ilmu kan lewat proses. Bahasa Tuhan menciptakan. Makanya terjadi dua pendapat yang tidak bisa ketemu. Udah diciptakan langsung jadi alam ini. Enggak, terproses jutaan tahun kan gitu ya. Ini tidak bisa ketemu kan nih. Coba kita bayangkan aja. Terproses itu menurut bahasa manusia. Di bahasa Tuhan tercipta. Coba harus dirasakan. Misalnya ya, dari awal Tuhan itu mencipta ya makhluk pertama, terus proses sampai ada 4 makhluk. Terus sampai sekarang. Ukuran manusia, waduh mungkin 1 miliar tahun. Tapi ukuran bumi mungkin 1 juta tahun. Ukuran tata surya mungkin setahun. Ukuran di galaksi mungkin cuma 1 bulan. Lah ukuran kumpulan dari 1000 galaksi mungkin 1 menit. Bagaimana pandangan Tuhan? Tercipta sama saja kan? Kan sama saja pengertian. Coba kita rasakan. Sama. Proses dan terjadi itu sama jadinya. Konstan. Waktu itu sudah terhingga. Alam itu luasan sudah terhingga. Sehingga konstan. Antara tercipta dan proses itu sama. Kan gitu. Jadi akhirnya ada dan tiada itu sama. Di pandangan di mata Tuhan. Ada dan kan tiada gitu. sama. Oke. Mau break dulu Pak Kadar? Pertanyaan terakhir saya dari saya dulu ya. Iya. Satu pertanyaan dulu, setelah itu break barangkali ya. Saya ingin mendengarkan secara langsung bagaimana Mbah Khatot memberikan nasihat kepada kita. Satu, supaya kita tidak terlalu takut kepada yang namanya kematian. Terlalu takut kepada yang namanya kematian gitu. Yang kedua, seperti halnya yang pernah kita diskusikan di beberapa waktu yang dulu, bahwa setelah seseorang itu mengalami peristiwa mati, terlepasnya jasad daripada roh dari jasad, dicabutnya roh dari jasad manusia, kemudian setelah mati diperingati ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari sampai 1000 hari. Saya ingin menegaskan lagi, 3 sampai 1000 hari itu adalah cara leluhur kita untuk mengingatkan kepada anak cucunya bahwa fisik manusia akan mengalami perubahan 1000 hari sebelum dia meninggal, 100 hari sebelum dia meninggal, 40 hari sebelum dia meninggal, 7 hari, 3 hari sampai 1 hari sebelum dia meninggal. Nah, ini tolong diperjelas lagi Mbak. Apakah hanya itu kemudian pesan yang ingin disampaikan dan kemudian kita disuruh mengkaji, menganalisa gitu? Monggo Mbak.
Ya, betul seperti itu. Ya, jadi leluhur kita mempelajari itu tanda-tanda fisik manusia itu, dan rupanya ilmu sekarang, ilmu medis sekarang ini juga mempelajari ya bagaimana pandangan leluhur kita tentang anatomi manusia, kesehatan manusia. Nah, pertanda itu ada, itu menurut leluhur kita ya. Tapi coba sekarang kita mempelajari yang diketemukan atau disarankan oleh para medis. Lalu kita baca di YouTube itu, ternyata menjaga kesehatan, terus membuat kebugaran, itu olahraga, itu ranking ke-8. Ranking ke-8. Terus di bawah itu masih ada lagi minum air putih, pola hidup sehat, dan tidak besar di bawahnya itu ketenangan, optimisme, ketenangan, optimis ya. Nah, terus apa ya, selalu senang, selalu bergembira. Selalu ini senang ini tuh tiga pokok ini penting ya, Mbak, selalu Iya. senang gitu ya. Iya. Nah, terus bagaimana dengan ini olahraga, pola makan sehat, kan anatomi ini, anatomi sekali. Jadi otomatis yang tiga ini bisa merubah ini, merubah yang keempat dan seterusnya ini, kan gitu kan? Coba kita rasakan. Nah, jadi orang sakit pun dengan imajis kita ya, yang sehat, imajis yang sehat menjadi sehat kembali, kan begitu kan? Jadi tiga pokok ini justru utama. Nah ini, jadi ketemu semua ilmu leluhur ini, ketemu semua. Nah, dulu kan masih ancang-ancang aja. Iya. Tapi tahun-tahun ini medis terbuka itu. Jadi menurut pandangan dokter begini, dokter sudah menyadari bahwa tidak perlu kamu ke berobat ke saya, kamu sembuh sendiri. Jadi kan dulu kan tidak boleh seperti itu. Bagaimana dokter lari, sekarang enggak. Dokter sudahlah beramal dia pada ilmunya. Ternyata bahwa orang itu bisa terjaga kesehatannya ada tiga pokok: ketenangan, optimis, terus selalu bergembira, berpikiran positif. Itu baru yang lain itu. Nah, itu kan sumbernya dari pikiran semua, Mbak. Iya, dari pikiran semua. Iya, dari pikiran semua. Nanti kalau ditarik ke tadi itu tadi hidup, raga. Nah, menyentuh raga, kita gerak, jamin gerak. Lama-lama menyentuh pada saraf otak. Nah, kita berpikir. Makanya ada istilah orang itu dewasa dan belum dewasa. Dewasa kan sudah bisa membedakan baik buruk, bisa berpikir. Ini sentuhan dari tadi hidup tadi, rasa tadi. Nah, makanya kita bagi orang-orang tertentu berbicara atas nama akal, berbicara atas nama rasa, dan berbicara atas nama sang hidup kan berbeda. Nah ini dilatih, kita latih. Tapi bagi orang pilihan ini kodrat. Dan tidak mustahil di Jawa, di Nusantara itu banyak yang terpilih seperti itu. Kita tidak tahu. Kan gitu kan. Terus tadi, Mbak, ada satu yang belum terjawab, Mbak, terkait dengan apa ya, nasihat Mbak Gatot supaya kita nggak terlalu takut sama yang namanya kematian gitu loh, Mbak. Nah, itu apa, memahami struktur ya dari kejiwaan, mulai dari tadi hidup, saya mengatakan rasa, roh, itu kan yang menyentuh kepada raga. Akhirnya disebutkan bahwa namanya tadi hidup tidak bisa mati, dan hidup itu tidak bisa mati, namanya hidup. Nah, mati itu kan kerusakan raga, kerusakan raga. Dan juga rasa, karena rasa ini selama hidup itu terpelihara, rasa yang akhirnya menyentuh saraf otak, menyentuh raga bisa bergerak, saraf otak bisa berpikir. Ini dari tadi ini yang tidak bisa mati. Nah, sehingga kita menjadi optimis bahwa kematian itu hanya raga, hanya raga. Nah, kalau sudah waktunya raga itu dimatikan, ya sudah,
toh kita punya zat hidup yang nggak bisa mati. Dan hidup yang nggak bisa mati itu di dalamnya termasuk memori-memori kita apa enggak? Nah, selama kita hidup. Itu memori udah terbawa, Nggak terbawa. udah terbawa memori itu. Makanya semua perilaku hening, semedi, meditasi, zikir menghilangkan memori, meredam memori, sehingga waktu hening tidak berpikir. Itu. Nah, karena memori itu kalau ini ikut, nah terus akhirnya inkarnasi kembali, waduh kacau ini, kacau kan dunia ini. Terus saya kalau di sini saya punya, waduh kacau. Jadi memori hilang, hilang memori itu. Jadi, nah, apa namanya? Dan hidup berserta rasa yang aslinya itu masih bertahan, bertahan. Yang Jadi, mempertanggungjawabkan hasil dari kita berproses di dunia apa, Mbak? Siapa? nah, karena apa ya? Kita tidak terbiasa dengan meredam memori, memori masuk ikut. Oh. Nah ini yang kacau, yang kata penasaran masuk neraka kan di sini nih. Kan ikutnya memori ini, kan tidak terbiasa diredam, tidak terbiasa hening, zikir, semedi, meditasi, kan akhirnya memori itu dikhawatirkan ikut. Ini kan kacau jadinya. Iya. Nah ini yang namanya kata roh penasaran yang masih dalam alam kubur, Iya, alam iya. perantunan itu karena memorinya